Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali bersama-sama kita memanjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sekalian untuk kembali bersama-sama hadir di dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Begitu juga salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga beliau, para sahabat dan juga umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Dan kita pun berharap semoga kita semuanya termasuk umat yang beruntung yang akan mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian tafsir kita pada kesempatan malam hari ini. Dan pada kesempatan kali ini bersama-sama kita akan masuk ke dalam surah yang baru, yaitu surah Al-Ikhlas. Ya, seperti biasa kita awali dengan tahsin terlebih dahulu untuk surat Al-Ikhlas ini, yang kemudian nanti bersama-sama kita akan belajar menerjemahkan, dan kemudian baru kita masuk ke dalam pembahasan tafsirnya yang kita ambil dari kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karya beliau Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Coba Bapak dulu Pak, monggo Pak. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Monggo Ibu-ibu. Sama-sama monggo. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Hati-hati lafaz Allah ya, bukan au tapi apa? Allah, lidah nggih. Nah, Allahus samad. Monggo. Allahus samad. Bapak dulu silakan Pak. Allahus samad. Ibu-ibu. Allahus samad. Iya, semuanya 1, 2, 3. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad.
Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ibu-ibu dulu monggo Bu. Lam yalid wa lam. Bapak silahkan. Lam yalid wa lam yulad. Monggo semuanya. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Dal yang pertama qalqalahnya sugro, kemudian dal yang terakhir atau yang kedua qalqalahnya dibaca kubro. Lam yalid wa lam yulad. Monggo. Lam yalid wa lam yulad. Ya, dibedakan Pak ya antara dal yang pertama dengan dal yang kedua. Yang pertama ringan saja. Lam yalid wa lam yulad. Monggo. Lam yalid wa lam yulad. Iya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Silahkan ibu-ibu dulu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak monggo Pak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, haknya dari tenggorokan bagian tengah ya. Ahad. Monggo sama-sama kita ulangi dari awal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sekarang khusus Bapak dulu Pak. Monggo Pak dari awal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, sekarang ibu-ibu silahkan Bu. Bismillah. Iya. Baik, sekarang kita masuk ke terjemahnya. Ya. Seperti biasa diikuti dulu nggih Bapak Ibu. Ya. Bismillahi, monggo. Bismillahi. Dengan nama Allah. Ar-Rahmani. Yang Maha Penyayang. Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih. Ya, monggo diterjemahkan. Bismillahi. Iya, saya baca kalimatnya atau ayatnya, Bapak Ibu terjemahkan dulu monggo. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ya. Jadi Ar-Rahman Maha apa? Penyayang. Pengasih apa penyayang, Pak? Pengasih, Pak. Oh, oke. Okay. Pengasih dan penyayang. Oh, oke. Okay. Okay. Sekali lagi. Bismillahi, dengan menyebut Ar-Rahmani Ar-Rahim. Iya. Qul, katakanlah, monggo.
Qul katakanlah. Huwallahu, dialah Allah. Ahad, ahad, yang Maha Esa. Qul katakanlah. Huwallahu, dialah Allah. Ahad, yang Maha Esa. Allahus Samad, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ya, kita ulangi. Qul diterjemahkan monggo. Huwallahu ahad. Lagi. Qul. Huwallahu ahad. Ya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid, monggo. Lam yalid, dia tidak beranak. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Monggo diterjemah. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, ya, dan tidak diperanakkan. Dari awal lagi. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad, lam yalid, dia apa? Tidak beranak. Walam yulad, walam yakun lahu, walam yakul lahu, dan tidak ada baginya kufuwan, yang setara, ahad, satu pun. Walam yakul lahu, dan tidak ada baginya kufuwan, yang setara, ahad, satu pun. Monggo diterjemah. Walam yakul lahu, walam yakul lahu, dan tidak ada baginya kufuwan, yang setara, ahad, satu pun. Ya, sekali lagi dari awal. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu, dan tidak ada apa? Baginya kufuwan, yang setara, ahad, apa? Satu pun. Ya. Kalau diterjemah depak apa Pak? Artinya Pak yang terakhir Pak? Dan apa? Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ya, apa namanya? Memang kalau perkata dengan kemudian nanti secara mujmal, ya, secara global, ya itu nanti memang lebih luas ketika apa niku. Ya, cuma di sini kan kita kan mencoba untuk belajar memahami satu kata, karena siapa tahu ketemu di ayat-ayat yang lain kan. Oh, kufuan. Ya, kufuan itu artinya apa tadi? Setara, ya. Maka kita pernah dengar istilah sekufu gitu, Pak, ya. Nah, sekufu. Ya, sekufu itu artinya apa? Setara, seimbang. Ya. Nah, jadi demikian, ya. Nanti kalau mau diterjemahkan secara umum, ya bisa dengan cara apa namanya,
mujmal tadi, secara global tadi, atau bisa dengan secara ya apa namanya lafziyah atau perkata sebagaimana tadi. Coba sekarang Bapak yang baca ayatnya, monggo ibu-ibu yang menerjemahkan sekarang, monggo. Dari bismillah dulu Pak, monggo Pak. Bismillahi, monggo Bu. Lanjut. Qul ya. Yang terakhir gimana? Bingung. Walam yakun lahu, dan tidak ada baginya kufuwan yang setara ahad satupun, atau dan tidak ada yang setara apa? Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ya bisa seperti itu. Dengan dia, ya. Ya, jadi itu kalau kita apa namanya terjemahnya secara mujmal memang seperti itu Pak ya. Tapi maknanya apa? Sama sebenarnya, dan tidak ada baginya yang setara satupun. Artinya apa? Ya memang tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun apa? Satu, atau sesuatu apapun itu tidak ada yang menyetarai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekarang ibu-ibu yang baca ayatnya silahkan Bu. Bapak yang menerjemah silahkan. Iya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan untuk masuk ke dalam tafsir gitu. Jadi surat Al-Ikhlas ini terdiri dari berapa ayat Bapak Ibu? 4 ayat ya. Wahiyya makkiyah, dan ini masuk ke dalam golongan surat makkiyah ya. Nah, di sini disebutkan ya tentang sababun nuzul, atau sebab apa? Turunnya surat apa? Al-Ikhlas ya. Di sini disebutkan waqala Ikrimah lamma qalat al-yahud. Jadi berkata Ikrimah tatkala orang-orang Yahudi mengatakan nahnu na'budu Uzairan ibnillah. Ya, kami menyembah Uzair putra Allah. Wa qalatin nasara nahnu na'budul masih ibnillah. Begitu juga dengan orang-orang Nasara, mereka mengatakan kami menyembah putra ya Al-Masih putra Allah. Wa qalal majus wa qalatil majus, dan juga orang-orang Majusi mengatakan nahnu na'budus syams wal qamar. Ya, kami menyembah apa? Matahari dan bulan. Wa qalat al musyrikun, begitu juga dengan orang-orang musyrik mengatakan nahnu na'budul awthan, kami menyembah berhala-berhala. Fa anzalallahu ala rasulihi, maka kemudian Allah menurunkan ayat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad, katakanlah ya dialah Allah apa? Yang maha apa? Esa ya. Kemudian di dalam keterangan yang lain juga disebutkan di sini ya. Jadi dari riwayat ya At-Tirmidzi ya dari Ibnu Jarir
ya, dan juga dari Imam Ahmad, ya. Jadi ada beberapa riwayat di sini disebutkan apa? Ya, bahwasanya orang-orang musyrikin, ya, ini mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, unsub lana rabbak, wahai Muhammad, ya, sebutkanlah nasab Rabbmu kepada kami, ya, sebutkanlah apa? Nasab Rabbmu kepada kami, ya. Atau di sini keterangan yang lain, an Jabir radhiyallahu anhu anna a'rabiyyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya seorang badui, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan unsub lana rabbak, ya, ceritakan kepada kami atau sebutkan kepada kami tentang nasabnya siapa? Rabbmu. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka kemudian apa? Allah pun menurunkan surat Qul huwallahu ahad, ya. Nah, begitu juga dengan keterangan yang lain tadi, orang-orang Quraisy mengatakan kepada Rasulullah perkara yang sama, kemudian Allah pun menurunkan ayat-ayat tersebut, ya. Dan di sini disebutkan, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in nisbatun wa nisbatullahi qul huwallahu ahad. Segala sesuatu itu punya, ya, nisbat itu sandaran, ya, atau ujung, ya, atau nasab tadi, ya, sumber begitu. Wa nisbatullahi, ya, dan nisbat bagi Allah itu adalah qul huwallahu ahad. Kalimatnya adalah katakanlah bahwasanya dialah Allah, apa? Zat yang Maha Esa, dan seterusnya. Nah, jadi ini terkait dengan sebab di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan surat apa? Al-Ikhlas, ya. Dan yang luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ya, di sini ada beberapa keutamaan, ya. Beberapa keutamaan terkait dengan surat Al-Ikhlas, ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait dengan apa? Fadilah ataupun juga keutamaan daripada surat Al-Ikhlas, ya. Nah, yang pertama di sini, ya, ini sebuah riwayat dari, ya, Amrah binti Abdurrahman, wa kanat fi hijri Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi beliau meriwayatkan ketika berada di bawah pengasuhannya, ya, Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Nah, jadi di sini diceritakan oleh Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang, ya, untuk apa? Untuk membawa sariyah. Sariyah itu sebuah pasukan, ya, yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma sahabat yang memimpinnya, bukan Nabi, ya. Jadi sariyah ini sebuah pasukan apa? Utusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Ya, imam ataupun juga apa? Komandan pasukan tadi ketika mengimami, beliau membaca, ya, di belakang sahabat-sahabat Nabi yang lain di dalam salat mereka, fayakhtimu bi qul huwallahu ahad, ditutup dengan surat apa? Al-Ikhlas, begitu. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pasukan ini kemudian sudah pulang, ya, kembali ke Madinah, maka kemudian mereka, ya, menyebutkan peristiwa itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika, maka kemudian Nabi bersabda, tanyakanlah kepadanya atas apa dia berbuat seperti itu, ya, baca apa? Ngimami salat kok, ya, selain surat-surat yang lain kok ditutupnya dengan surat apa? Al-Ikhlas, ya. Fasa'aluhu, kemudian, ya, para sahabat bertanya kepadanya atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Faqala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an akraha biha.
Ya, sahabat tadi menyebutkan karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah Ar-Rahman dan saya suka untuk membacanya. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Jadi suka sekali untuk apa? Membaca surat Al-Ikhlas ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuhu." Ya, beritakanlah kepadanya bahwasanya Allah taala juga mencintainya. Ya. Nah, jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya aneh begitu ya. Kok setiap kali ya salat menutup surat dengan surat apa? Al-Ikhlas ya. Kemudian ya ini yang pertama, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua ini hampir sama ya dengan hadis yang pertama tadi, tapi bedanya nah di sini disebutkan an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala kana rajulun minal ansari ya ummuhum fi masjid Quba. Jadi ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang menjadi imam bagi masyarakat di masjid apa? Masjid Quba, ya. Fakana kullama iftataha ya surata yaqra'u biha hum fis salati mimma yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad. Nah, setiap kali membuka ya bacaan ya, membuka surat ya, maka beliau ini di dalam sholatnya selalu mengawalinya dengan surat apa? Al-Ikhlas ya. Hatta yafrugha minha thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha. Sampai selesai Al-Ikhlas kemudian beliau membaca surat yang lain. Nah, ini. Jadi kalau tadi yang pertama adalah penutupnya, kalau ini apa? Pembukanya. Ya, jadi selesai Al-Fatihah, kemudian baca Al-Ikhlas dulu sampai selesai, kemudian baca apa? Surat yang lain. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli rak'atin, dan beliau melakukan itu pada setiap rakaatnya. Ya. Tidak hanya rakaat pertama saja, tapi pada setiap apa? Rakaatnya melakukan itu. Ya. Fakallamahu ashabahu faqalu innaka taftahu bihadhihi surah thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'u bil ukhra fa imma an taqra'a biha wa imma an tada'aha wa taqra'a bi ukhra. Nah, jadi sahabat-sahabat yang lain mendatangi beliau menyebutkan ya bahwasanya sahabat tadi ketika beliau mengawali ngimami kok baca surat Al-Ikhlas tadi ya, nah, ini diminta untuk apa? Ya, untuk ya membaca yang lainnya gitu ya, atau dicukupkan dengan surat itu atau meninggalkannya. Nah, seperti itu ya. Faqala ma ana bitarikiha in ahbabtum an uammukum in ahbabtum am uammakum bidzalika fa'altu wa in karihtum taraktukum. Nah, kata sahabat tadi ya, saya tidak akan meninggalkan apa yang sudah saya perbuat tadi. Jadi kekeh untuk apa? Selalu mengawali dengan apa? Surat Al-Ikhlas tadi. Ya. Jika kalian suka in ahbabtum an uammakum bidzalika fa'altu. Jika kalian suka saya akan mengimami kalian tetap seperti itu. Ya, dan itu akan saya lakukan. Wa in karihtum taraktukum. Tapi kalau kalian enggak suka, oke, saya siap tidak mengimami kalian. Aku akan meninggalkan apa? Kalian ya. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim, padahal para sahabat tadi melihat orang ini adalah orang yang paling afdal untuk jadi apa? Imam. Artinya yang paling berhak untuk menjadi imam ya beliau ya. Wa karihu an yu'ammahum ghairu. Para sahabat ini pun mereka tidak suka kalau sekiranya diimami oleh selain apa? Sahabat yang satu ini. Falamma atahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya, falamma atahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabar ya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ya di masyarakat Quba tadi ya, kemudian orang-orang memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa ini?
perkara imam ini, ya. Nah, maka kemudian apa? Faqala ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabak. Kata Nabi, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan apa yang diminta oleh para sahabatmu, ya. Wa ma hamalaka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raq'atin, dan apa yang membuatmu terus melazimi membaca surat ini pada setiap apa? Rakaat tadi. Qala inni uhibbuha. Ya, orang tadi mengatakan sesungguhnya aku mencintai surat itu wahai Rasulullah. Qala, ya, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kata Nabi, kecintaanmu kepada surat itu membawamu atau memasukkanmu ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadis juga hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan juga yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada suara adzan, kita dengarkan dulu, atau monggo siapa yang mau adzan kita jeda sejenak untuk dengarkan adzan Isya.